Silakan duduk semua Bapak Ibu, shalom. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih teman-teman semuanya. Nah Bapak Ibu semua tanpa terasa Katong sudah ada di hari ke-12 di bulan ke-9. Kemarin dengan Ibu Meti bilang, hi kakak ini sisa berapa bulan nih Katong semua habis tahun, betul. Betul ya? Percepatan begitu luar biasa. Buka mata, tutup mata gitu ya. Yang terasa lah tahun 2022 sudah mau berakhir. Tapi kalau Katong mengikuti berita-berita dunia sekarang nih, Pak Ampi nih salah satu penggemar berita Rusia dan Ukraina. Ya, ya seperti itu ya. Jadi dia bilang harusnya kita juga berdoa untuk Rusia dan Ukraina. Ya itu memang benar gitu ya. Karena ya karena perang ini makanya ada banyak hal yang terjadi dengan dunia ini. Jadi kalau Bapak Ibu melihat berita dunia memang sekarang nih saya mudah saya gampang untuk hidup di zaman sekarang ini. Dengan iklim juga yang semakin luar biasa. Toh satu orang pun bisa memprediksi iklim sekarang toh. Saya usah di dunia lah, di Ambon saja. Harusnya tuh hujan sudah berhenti, ini hujan belum berhenti. Kayak gitu ya. Jadi ya memang perubahan iklim menandakan bahwa memang kata orang ini saya bisa lagi hidup dengan sembarangan, katakan amin. Makanya firman Tuhan jelas berkata gini, jangan kamu bodoh. Ya, tapi kamu harus arif dan bijak untuk melihat hari-hari di depan kita. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Tapi di bagian firman Tuhan yang lain yang sudah dibawakan oleh Bapak Gembala bahwa kata juga harus mempersembahkan tubuh kata orang. Oke, mempersembahkan hidup kata orang. Supaya apa? Supaya katong bisa membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Berarti katong bisa tarik satu kesimpulan bahwa ternyata memahami kehendak Allah itu penting bagi kita. Bapak Ibu bisa mengerti ya sampai di sini ya. Jadi gini, ujung dari segala hal katong harus benar-benar memahami kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Nah sebelum kita cerita kenapa sampai kehendak Allah itu begitu penting, mari kita lihat dulu alur ceritanya. Jadi waktu Adam dan Hawa, waktu Tuhan tempatkan di dalam Taman Eden ya, Tuhan kasih kuasa yang luar biasa bagi Adam untuk apa? Berkuasa kan atas segalanya, bahkan kasih nama untuk semua binatang. Dan gini, semua rancangan Tuhan atas Adam itu dan Hawa itu sangat-sangat sempurna. Sampai sini Bapak Ibu bisa mengerti? Sangat-sangat sempurna. Dan Allah mau supaya dorang hidup sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan kehendaki. Makanya Tuhan ada kasih aturan. Semua di dalam taman ini boleh kalian makan. Terkecuali buah apa? Buah apel dan buah pir yang tidak boleh dimakan. Betul? Amin? Oh haleluya. Amin. Buah apa Bapak Ibu? Pengetahuan baik dan jahat. Semua boleh. Tapi hanya tidak boleh itu buah pengetahuan baik dan buah pengetahuan yang jahat. Tapi apa yang terjadi waktu mereka memilih untuk keluar dari kehendak Allah dengan memakan buah pengetahuan itu, maka larilah mereka karena ketakutan. Nah waktu Tuhan sampai di dalam taman, Tuhan berteriak gini, Adam, where are you? Adam, kamu ada di mana? Gini, waktu Tuhan tanyakan itu bukan karena Tuhan tidak tahu Adam ada di mana. Bapak Ibu sudah mengerti ya sampai sini? Loh, Allah itu Allah Maha tahu, betul? Tapi waktu Tuhan teriak, Adam, kamu ada di mana? Tuhan seperti mau menyadarkan Adam, hey, keberadaanmu itu sudah berbeda. Sampai sini Bapak Ibu bisa mengerti? Karena sekali lagi, Tuhan hanya mau supaya Adam dan Hawa hidup di dalam kehendak Tuhan. Karena apa? Waktu dosa, waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, dosa itu seperti menarik mereka keluar dari kehendak Allah. Dan gini, semua yang Tuhan kasih buat mereka itu sangat-sangat terbaik, sangat-sangat sempurna. Nah waktu dosa mereka lakukan itu seperti menarik mereka keluar dari kehidupan sempurna yang Tuhan siapkan bagi mereka. Sampai sini Bapak Ibu bisa mengerti? Sampai sini Bapak Ibu bisa mengerti? Jadi gini, dosa itu bagaimana sangat luar biasa gitu loh. Karena apa? Itu menarik kita loh dari kehendak Allah. Dan menarik kita dari kehidupan yang sebenarnya Tuhan siapkan bagi kita. Dengan sangat-sangat luar biasa. Nah Tuhan ingin mengembalikan itu kembali. Makanya kenapa dia rela datang. Turun tinggalkan taktanya. Mati hanya untuk kita yang adalah debu tanah ini. Bapak Ibu harus memahami itu. Kenapa? Tuhan cuma ingin kita kembali lagi kepada kehendak Allah. Sampai sini Bapak Ibu bisa mengerti? Karena kehendak Allah sekali lagi
lagi kehendak Allah adalah dia ingin kita menikmati segala yang terbaik darinya. Tapi karena dosa tadi, makanya kita keluar. Nah oleh sebab itu Tuhan ingin kita kembali. Makanya tidak heran kalau kehendak Allah itu sangat penting dalam kehidupan kita. Nah untuk itu hari ini kita akan sama-sama belajar. Ini kita sudah bagi untuk sektor 1 waktu doa pagi. Dari satu pribadi, ini salah satu pribadi saja yang sangat luar biasa. Katong butuh yang namanya ketetapan hati. Karena untuk terus hidup melakukan kehendak Allah itu butuh ketetapan hati. Nah beta belajar dari kitab Daniel pada pasalnya yang pertama, bisa buka sama-sama ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Kenapa sampai beta bilang kenapa katong harus hidup dalam kehendak Allah? Karena kehendak Allah itu supaya katong menikmati yang terbaik. Ini buktinya, salah satu buktinya ya. Daniel pada pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata gini, Bapak perhatikan saja. Ya, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Perhatikan ayat 9, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Ayat 9 ada karena ada ayat 8. Sudah Bapak Ibu sudah mengerti? Ayat 9 ada itu karena ada ayat 8. Nah ayat 9, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih sayang dari pemimpin pegawai istana. Karena apa? Karena ada ketetapan hati itu. Sudah Bapak Ibu? Sudah? Bapak Ibu bisa mengerti? Bapak Ibu bisa tangkap ya? Jadi berketetapan hati. Nah, beta belajar. Karena sudah begitu banyak ya, katong bahas tentang ayat ini, bahkan Spirit of Excellence pun katong bahas dari ayat ini. Tapi tahukah Bapak Ibu, kata berketetapan hati itu sama seperti gitar. Siapa sini yang punya gitar di rumah? Angkat tangan, cung. Saya ada. Sama apa? Gitar kalau fals itu harus di apa? Di stem. Nah gini, tapi gini, katong stem kan bukan menurut ukuran kata orang. Sudah sampai sini Bapak Ibu bisa mengerti? Tetapi ada standarnya. Seperti itulah kata ketetapan hati. Jadi gini, ketetapan hati itu sama seperti gitar yang di stem menurut standar. Nah hidup kita juga, waktu kita berketetapan hati, hidup kita harus di stem supaya sama dengan standarnya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi bukan hidup asal-asalan, caparuni, hidup sesuka hati, hidup sesuai tradisi, tidak. Tetapi hidup harus sesuai dengan standarnya Allah bagi kita. Daniel melakukan itu. Daniel berketetapan hati dan terbukti dia dikaruniakan dapat kasih sayang dari semua pegawai istana. Dan terbukti lagi selama 4 pemerintahan berbeda, tapi Daniel tetap orang yang dipakai di dalam istana. Bapak Ibu bayangkan ya, dia orang buangan. Ada di tanah buangan. Lah Bapak Ibu mengerti juga kalau orang buangan itu makanannya model kayak apa. Yang pernah mengungsi pasti tahu rasanya. Betul? Waktu kata mengungsi lalu pikir di orang penggunung tanah itu kan, dulu tuh makan bubur, ikan asin, betul ya? Sarimi waktu kerusuhan tuh, coba lihat saja seperti itu. Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah Daniel ini orang buangan. Waktu diperhadapkan dengan makanan raja, santapan raja loh. Ini bukan santapan istana. Kalau di situ dipakai kata santapan istana, ya berarti raja punya pegawai-pegawai juga makan makanan itu. Bapak Ibu bisa mengerti? Tapi ini santapan raja. Bapak Ibu bisa tangkap ini, santapan raja itu bedanya. Santapan raja berarti hanya raja yang makan makanan ini. Bapak Ibu bisa mengerti? Dan itu godaannya luar biasa. Orang buangan dikasih makanan enak. Siapa yang sih mau? Tapi lihat Daniel, dia tetap berketetapan hati. Tak tergoyahkan sedikit pun. Dia bilang gini, beta saya akan pernah menajiskan kita punya diri. Sekalipun yang ada di depan beta ini sesuatu yang sangat-sangat menggoda. Bagaimana dengan kita? Apakah
apakah kita masih tetap mau berketetapan hati? Menyetem hidup kita supaya sama dengan standarnya Tuhan dalam kehidupan kita. Engkau para pelayan, karena kita lihat sini rata-rata yang hadir memang semua pelayan. Dengar ini, maukah engkau tetap di stem hidupnya? Sekalipun ada begitu banyak aturan. Tapi kalau itu kebenaran, mari biarkan diri kita terstem. Mari biarkan diri kita ikuti alurnya. Amin. 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 Beta dan Bapak Dev lagi terus bicara tentang ini. Melihat hal-hal yang terjadi seperti ini. Melihat para pelayan, jujur di hati ini, aduh Tuhan. Kata dua sampai sempat bertanya, bertukar pikiran, kenapa, dan kenapa? Apakah karena terlalu banyak aturan? Ataukah karena terlalu banyak hal lah seperti itu. Sate lah, OS lah, MK lah, harus 2 puasa lah, komsel lah, harus 2 pagi lah, bla 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 dan bla bla bla. Tetapi gini, bukankah aturan inilah yang semakin terus membentuk kita supaya kita semakin terus sama dengan Kristus? Amin. Kalau kata orang melihat aturan, didikan sebagai sesuatu yang menyesakkan dan memenjarakan hidup kita, ya selamanya kita tidak akan ada bentuk. Kita pernah kan kasih ilustrasi itu, bahwa air ini kalau akan jatuh dan tidak ada wadahnya, orang mau lihat apa? Betul tidak Bapak Ibu? Tapi kalau ada botol, sekalipun ini begitu mengikat air ini, tapi kelihatan air di dalam botol. Bapak Ibu bisa mengerti sayang? Jadi seperti itulah aturan yang mengikat kita. Kalau ada banyak aturan pun kita harus tetap bersyukur. Karena apa? Semakin hari kita akan semakin terbentuk. Air di luar sana akan percuma jatuh di bumi. Sudah habis-habis. Tapi kalau di dalam botol dia taruh di hotel harganya mahal. Sampai sini Bapak Ibu bisa mengerti? Tapi terkadang kata ingin bebas. Terkadang kata ingin hidup sudahlah sesuka kata orang lah. Sing sadar bahwa Allah ingin kata orang hidup di dalam kehendaknya supaya kata bisa menikmati semua yang terbaik di dalamnya. Tapi kata selalu keluar. Karena apa? Kata sing mau terikat. Kata sing mau dipenuhi oleh banyak aturan. Nah oleh sebab itu biarlah sore hari ini kata orang sadar bahwa kata orang hidup harus sama seperti gitar. Yang kalau semulai fals harus tetap di stem. Amin. Amin. Supaya itu mengingatkan kata punya keberadaan diri. Yang kedua Bapak Ibu, kita belajar tentang berketetapan hati. Biasanya kalau yang guru-guru bahasa pasti ngerti ini, ada kasus-kasus yang dipakai misalnya kayak ini dari past tense kah, present tense kah, apa barang begitu ya dalam bahasa Ibrani. Ini belajar sedikit supaya Bapak Ibu bisa mengerti. Kata berketetapan hati itu kasusnya tuh kasus kal imperatif. Apa itu kal imperatif? Kal imperatif itu kalau di bahasa Inggris kan itu continue. Kalau di bahasa Indonesia kan artinya gini, terus menerus. Nah kata berketetapan hati, jadi ternyata gini, Daniel itu berketetapan hati bukan saat dia mood lagi bagus. Dia berketetapan hati bukan saat dia lagi dipakai di istana. Tidak. Tetapi dia berketetapan hati dalam setiap musim hidupnya. Dia tetap berketetapan hati. Maka sekalipun dia diperhadapkan dengan gua singa, dia tetap berketetapan hati. Bahwa Tuhan tidak akan pernah tergantikan dalam hidupnya. Sekalipun gua singa ada di depannya. Sampai sini Bapak Ibu bisa mengerti? Nah biar katong belajar gitu ya Bapak Ibu. Katong berketetapan hati itu apapun musim hidup katorang. Bukan waktu kata orang itu lagi dihargai, katong baik, bagus. Oh ikut aturan gagap punya. Tapi waktu kita tidak dihargai, kata hidup, sabarang sah, sudah. Sing terima tuh, waktu kata orang diberkati gagah, pelayanan mantap. Tapi waktu saya diberkati, mundur. Waktu doa dijawab gagah, waktu doa tidak dijawab mundur. Bisakah kita tetap berketetapan hati terus menerus dalam setiap musim hidup kita. Waktu ada di gunung-gunung yang tinggi, waktu ada di dalam lembah kekelaman sekalipun. Kata orang tetap berketetapan hati. Amin. Amin. Dumpu amin kurang kah? Kurang kencang. Beta mau kata orang menikmati ini karena gini Bapak Ibu. Ini rahasia ini sangat besar, makanya kenapa iblis akan tinggal tarik kata orang.
Jangan hidup dalam kehendak Tuhan. Bikin ini satarus, langgar saja saya apa-apa. Karena apa? Ini saya pernah mau dong, kata orang hidup menikmati yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi kita. Dia akan terus tarik kata orang. Dia akan terus tarik kata orang. Dia akan terus tarik kata orang. Tarik kata orang. Tapi mari punya ketetapan hati. Amin. Amin. Anak-anak muda, adik-adik semua dengar ini. Mama-mama, papa-papa dengar ini. Hidup ini anugerah. Pelayanan itu adalah sebuah kesempatan. Jangan pernah menggadaikannya untuk sesuatu yang hanya cuma demi kesenangan pribadi. Mari belajar berketetapan hati. Sekalipun ini memang paling enaknya tetap berketetapan hati. Tetap menyetem hidup kita untuk sama sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Ini kita punya kerinduan. Ini sebenarnya suara hati. Buat keturun semua. Hari-hari di depan katong ini saya akan bertambah baik. Semakin jahat. Makanya Tuhan bilang apa? Jangan bodoh. Betul ya? Jangan bodoh. Tapi bijak. Supaya katong bisa membedakan mana kehendak Tuhan. Mana yang bukan. Nah oleh sebab itu mari kita punya ketetapan hati untuk terus hidup melakukan kebenaran dalam kata orang punya hidup. Amin. 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 Sekali Allah tetap Allah. Amin. Sudah komitmen untuk melayani, terus melayani apapun kondisi hidup kita. Apapun musim hidup kita, mari terus melayani. Amin buat firman Tuhan.